Baik, soal pertama benar salah. Pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah merupakan pengadaan barang jasa yang masuk dalam penguncian Perpres 16 tahun 2018 sehingga tidak perlu mengikuti aturan tersebut. Nah, benar atau salah? Ya, benar. Jawabannya adalah salah ya karena Pendidikan dan pelatihan LKPP termasuk jenis pengadaan konstruksi, pengadaan perencanaan. Benar atau salah, Pak? Substansi. Pada lulus semua ini kayaknya ini, Pak. Jadi termasuk pengadaan apa ini, Pak? Perencanaan ini, Pak? Konsultasi. Wah, betul, Bapak rencana. Ibu. Iya. Ini ahli-ahli semua kayaknya ini. Ali nujum ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Untuk pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Benar. Benar, Pak. Speechless saya jago-jago ini. nomor 4. Ini pembuatan kajian pembentukan pusat pendidikan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh LAN dengan perencanaan dan pengawasannya oleh LKPP. Betul ya. Betul. Yang salahnya gimana, Pak? Yang salahnya tidak sesuai soal. Tidak dapat dilaksanakan salah. Yang salahnya Ya ini dengan perencanaan pengawasannya oleh misalnya BPKP gitu, itu salah tuh. Namanya swakelola ya oleh LKPP juga kan itu ya Pak? iya. Jadi swakelola itu kan ada 4 ya tadi yang seperti disampaikan ya. Jadi internal berhubungan sama kementerian atau institusi lain. Yang ketiga organisasi masyarakat ya. 4 apa ya? Saya lupa, kelompok masyarakat ya. Jadi kajian pembentukan tentang pengadaan swakelolanya oleh LAN dan perencanaan pengawasan oleh LKPP. Ini beda cerita kalau misalnya salah, misalnya tadi yang seperti Bapak sampaikan, perencanaan dan pengawasannya misalnya oleh unit yang tidak terkait oleh hal ini. Nomor 5, pengadaan kendaraan operasional melalui katalog LKPP merupakan salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang diadakan melalui swakelola oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Jawabannya apa ini? Salah. Alasannya kenapa? E-purchasing, Purchasing. PPK langsung. Udah pada jago-jago. Purchasing ya. Sekarang kita lanjut lagi di Kesalahannya di mana tuh, Pak? Iya Pak. E-purchasing. Ini akan merupakan salah satu pengadaan barang jasa. Yang swakelolanya ini yang salahnya gitu ya, Pak ya? Iya, diadakan melalui swakelola. Oke, siap. Kan swakelola juga bisa melalui penyedia Pak. Swakelola melalui penyedia. Swakelola nggak melalui penyedia, Pak. Jadi untuk pengadaan itu bisa 2 kita, melalui penyedia. Tadi konsepnya banyak ya, melalui penyedia ataupun melalui swakelola. Swakelola itu tadi yang udah kita bahas di Perlem 8 tahun 2018. Swakelola itu dibagi ada 4 kategori ya. Kalau nggak salah ini karena saya belum baca-baca detail ya, karena saya mikir bukan swakelola, ternyata swakelola jadi apa? Ternyata pembicaraan menarik ya di sini. Swakelola itu kalau nggak salah dibagi 4 kategori. Yang pertama itu di internal institusi tersebut, terus yang kedua itu berhubungan sama institusi lain, dan lain. Yang ketiga itu ormas masyarakat. Keempat itu kelompok masyarakat. Jadi memang swakelola sama calon penyedia memang dia cara perolehan yang berbeda. Jadi kalau penyedia itu menggunakan pihak ketiga, kalau swakelola itu tadi yang seperti diatur di peraturan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pernah belum ya? Belum Pak.
pengadaan barang. Ya Pak, belum nomor 6 sama 7 Pak, tolong Pak. Oke, siap. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai penandatanganan kontrak oleh PPK dan penyedia. Salah ya. Salahnya Oh, apa? salah ya? Yang prosesnya Pak, sejak identifikasi kebutuhan sampai penandatanganan kontrak. Oh, salah Pak. Betul, Pak. Penandatanganan kontrak itu kan belum selesai prosesnya. Iya betul Pak. Sampai Penandatangan serah kontrak terima, Pak. harusnya Sampai serah tersedia barang terima ya, dan Pak. jasa. Serah terima. Iya. Oke, lanjut Pak. Nomor 7 ya, pengadaan barang yang menggunakan dana cadangan konsorsium penyedia termasuk ruang itu pemberlakuan Perpres Salah ya? 16. Salah Pak. Yang benernya gimana tuh? Ya kalau yang termasuk dalam Perpres 16 tahun 2018 itu ya pokoknya dari APBN atau APBD, dari pinjaman Pak. luar negeri atau dalam negeri. Iya. Kalau ini kan berarti kan internalnya si penyedia kan itu Pak. Mau dari cadangan konsorsium kah, mau dari dananya sendiri atau mau dari pinjaman bank, itu urusannya mereka kan itu. Oke, siap. Masuk Pak. Masuk Pak Eko. Siap. Sekarang nomor 8 ya. Garis besar proses pengadaan barang jasa pemerintah terdiri dari swaklola. Sekarang nomor 9 ya. Pengadaan catering pada pelatihan pengadaan barang dan jasa tingkat Jasa dasar termasuk lainnya. jenis pengadaan. Jasa lainnya. Jasa lainnya. Kenapa jasa lainnya Pak? Enggak masuk itu. Perlu metode tertentu Pak, ada chat di situ Pak, catering. Oke, siap. Memang dia butuh keterampilan khusus ya. Iya, iya. Catering itu kan banyak tuh ya. Mulai dari masaknya, pemilihan bahannya, nganterin ke lokasinya, terus penyediaan piring dan aksesoris pendukungnya. Itu kan nggak masuk di konstruksi, juga nggak masuk di barang, ataupun nggak masuk di konsultan. Jadi dia bisa masuknya ke jasa lainnya. Kita lanjut nomor 10 ya. Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan ialah identifikasi, serah terima, menetapkan besaran uang muka, dan D menyusun menetapkan HPS. Ya, A Pak. Oh iya. Kenapa Pak? Apa? Karena di situ ada proses perencanaan ya. Iya betul Pak, proses perencanaan. Ada identifikasi, penataan barang. Siap.